Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, kita hari ini bertemu kembali di ibadah PT online GPIB Shalom Depok. Saat ini silakan adik-adik menyiapkan hati dan pikirannya, apalagi yang harus disiapkan Alkitab tentunya. Pastiin Alkitabnya udah di samping adik-adik, biar nanti saat pemberitaan firman Tuhan, adik-adik gak perlu cari ke kanan atau ke kiri untuk Alkitabnya. Silakan adik-adik juga menyiapkan ruangan yang lebih tenang, lebih fokus, jadi adik-adik tidak terganggu dengan suara-suara di sekitar adik-adik. Itu aja, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya yang kita terima pada hari ini, kita boleh bangun dan beribadah PT hari ini. Semoga kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan dan diberikan kesehatan. Sebelum mulai ibadah PT, kakak mau kenalin petugas untuk hari ini nih. Untuk pelayan firman ada Kak Fani, kemudian ada Kak Alye dan Kak Diska sebagai pemusik. Dan kami berdua, saya Kak Fikaris dan saya Kak Gracia, kami sebagai liturgos. Kita mau angkat nyanyian pembuka. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2 hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak. Sekarang kami ingin memulai ibadah IHMPT pada pagi hari ini. Bapak, berkatilah pelayan firman Kak Fani untuk menyiarkan pemberitaan firman-Nya untuk adik-adik Tuhan, supaya firman Kak Fani bisa bermanfaat untuk adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan dengan menaikkan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh melekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Fani akan membagikannya bagi kita semua. Namun sebelum Kak Fani membagikan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
Hai adik-adik, apa kabar? Senang sekali Kak Fani bisa kembali hadir, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kalian dalam IHMPT online hari ini. Kakak harap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Masih setia kan mengikuti IHMPT online setiap minggunya? Hebat untuk kalian semuanya. Kak Fani apresiasi banget semua usaha dan semangat kalian dalam mengikuti ibadah setiap minggunya. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat untuk kita semua ya adik-adik. Mari adik-adik kita mulai pemberitaan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa dulu minta bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, kami naikkan kepada Engkau untuk hari ini, hari baru di mana Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali berkarya dengan begitu banyak berkat-Mu Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, di dalam ibadah ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kiranya apa yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan saat ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga dengan hamba-Mu, kiranya apa yang boleh disampaikan ini Tuhan, boleh menjadi penguatan bagi adik-adik Bapa, untuk hal baru yang boleh kami pelajari bersama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, Kak Fani mau tanya nih sekarang. Pernah lihat nggak ya gambar ini? Coba lihat. Tahu nggak ya, ini gambar apa? Betul, gambar tersebut adalah fuel meter adik-adik. Ini merupakan alat indikator keberadaan bensin pada kendaraan bermotor, seperti mobil atau motor adik-adik. Tujuannya adalah agar pemilik kendaraan tahu kapan ia harus mengisi bensin pada tangki bensinnya tersebut ketika jarum tersebut berada pada posisi E atau emergency adik-adik, alias harus segera diisi nih tangkinya dengan bahan bakar adik-adik. Nah, dalam satu buku yang Kak Fani pernah baca adik-adik dijelaskan nih bahwa ternyata setiap orang memiliki sebuah tangki juga loh adik-adik yang fungsi kerjanya mirip dengan indikator bensin yang tadi Kak Fani tunjukin gambarnya. Namanya tangki kasih sayang adik-adik. Bentuk ilustrasinya seperti gambar ini ya adik-adik. Penjelasan singkatnya begini adik-adik. Ketika tangki cinta ini penuh, maka seseorang akan merasa sangat dikasihi dengan tulus. Dan hal ini dapat membuat orang tersebut melakukan apa saja secara sukarela kepada seseorang yang dapat mengisi tangki kasihnya tersebut adik-adik. Sekarang, pernah nggak nih adik-adik merasa sangat dikasihi oleh seseorang? Perasaan apa yang adik-adik rasakan ketika kalian tahu seseorang mengasihi adik-adik dengan tulus? Senangkah? Bahagia? Senyum-senyum sendiri sepanjang hari? Atau apa? Kalau jawaban Kak Fani, pastinya Kak Fani senang banget adik-adik. Pastinya nih, jadi semakin semangat untuk melakukan aktivitas. Bawaannya pasti senyum-senyum terus setiap harinya. Nyanyi-nyanyi gembira. Terus kalau disuruh melakukan ini itu, hayu aja dikerjain. Dan pastinya ketika Kak Fani melakukan hal itu, Kak Fani nggak akan menggerutu adik-adik. Bagaimana dengan kalian? Hari ini kita akan belajar dari satu cerita mengenai seseorang yang sangat dikasihi dengan tulus adik-adik. Sehingga tokoh Alkitab ini dengan sukacita melakukan hal-hal yang luar biasa adik-adik. Tapi bukan karena dia superhero loh atau Superman. Tapi karena Tuhan Allah yang memampukan dia untuk melakukan semuanya itu. Kira-kira siapa ya orang itu? Yuk kita baca ya ayat Alkitab kita hari ini. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Mari adik-adik kita baca bareng-bareng ya. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga 12 yang berbunyi, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia,
Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sedemikian jauh bacaan kita tadi, secara garis besar, Kak Fani mau bahas sedikit ya mengenai kitab para rasul ini. Kitab ini ditulis oleh Lukas, yang mana dia adalah seorang pengikut Kristus yang bekerja sebagai dokter. Wow, dokter adik-adik, bayangkan. Sebelumnya, Lukas juga sudah menuliskan sebuah kitab yang namanya adalah Lukas sendiri, dengan namanya sendiri ya, yang bercerita mengenai kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus adik-adik. Sedangkan dalam kitab para rasul ini, Lukas menuliskan mengenai sejarah gereja terbentuk setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, di mana para pengikut Tuhan Yesus mulai memberitakan dan menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus ke berbagai wilayah di Yudea, Samaria, hingga tersebar ke seluruh dunia. Seperti yang sudah kita baca tadi, pembacaan saat ini menceritakan mengenai pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adik-adik pada saat Apolos, teman sepelayanan Paulus, berada di Korintus. Paulus memulai perjalanan pelayanannya dengan menjelajah daerah-daerah pedalaman dan akhirnya ia sampai di Efesus adik-adik. Di Efesus ini, Rasul Paulus bertemu dengan beberapa murid, yaitu jemaat Kristen mula-mula yang percaya kepada Tuhan. Dalam perbincangan antara Paulus dengan murid-murid tersebut, diketahui nih bahwa ternyata mereka belum mengenal apa itu Roh Kudus, dan baptisan yang mereka sudah terima saat itu adalah baptisan Yohanes adik-adik. Sehingga Paulus memberikan pemahaman kepada murid-murid tersebut bahwa baptisan Yohanes yang mereka terima merupakan pembaptisan bagi orang yang telah bertobat adik-adik. Jadi mereka seharusnya percaya kepada Tuhan Yesus yang datang setelah Yohanes, dan untuk itu mereka harus dibaptis dalam nama Yesus. Hal ini Paulus katakan dengan merujuk pada perkataan Yohanes Pembaptis sendiri adik-adik, yaitu dalam Matius 3 ayat 11. Mari adik-adik kita baca ya, Matius 3 ayat 11. Dibuka dulu Alkitabnya, Matius 3 ayat 11. Oke, sudah dapat semuanya adik-adik? Baik, kita baca ya, 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa dariku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah adik-adik, sedangkan pernyataan Paulus bahwa mereka harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus berdasarkan pada perkataan Tuhan Yesus adik-adik dalam Matius 28 ayat 19. Kita buka lagi ya Alkitab kita dalam Matius 28 ayat 19 adik-adik. Matius 28 ayat 19. Sudah dapat semuanya? Kita baca ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini adik-adik, Paulus ingin meluruskan pemahaman iman yang benar dalam kehidupan orang-orang tersebut, yaitu untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang mana kuasanya bekerja melalui Roh Kudus. Singkat cerita, akhirnya mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus oleh Paulus, dan mereka menerima kuasa Roh Kudus untuk melakukan misi penyebaran Injil di Efesus adik-adik. Setelah itu, Paulus melanjutkan pelayanannya dengan mengunjungi rumah ibadat dan mengajar di sana dengan berani dan berusaha untuk meyakinkan banyak orang nih adik-adik tentang kerajaan Allah melalui pengajaran-pengajaran tersebut. Namun adik-adik, ternyata ada orang-orang loh yang tegar hatinya, di mana mereka itu tidak mau diyakinkan. Malah mereka mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang, yang akhirnya membuat Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murid yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya tersebut adik-adik. Selama 2 tahun, Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus, dan semakin banyak penduduk Asia yang mendengar pengajarannya dan menjadi percaya, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Melalui Paulus, Tuhan Allah menyatakan kuasanya untuk mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa adik-adik. Dan pengikut Paulus yang sudah percaya kepada Allah pun dipakai Allah dengan luar biasa juga adik-adik untuk melakukan banyak hal yang luar biasa. Seperti contohnya menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat melalui sapu tangan dan kain yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika ia melayani. Dari kisah tadi, kita bisa belajar 2 hal adik-adik sebagai berikut. Yang pertama, kuasa Allah melalui Roh Kudus yang dikirimkan ke dunia ini akan menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah, sehingga akan memampukan kita untuk melakukan misi penyebaran Injil kepada banyak orang dimanapun Tuhan mengutus kita adik-adik. Yang kedua, tantangan akan selalu ada adik-adik ketika kita menyebarkan kabar sukacita mengenai Tuhan Yesus. Sama seperti Rasul Paulus yang mengalami berbagai macam tantangan. Namun, tantangan yang muncul tersebut adik-adik tidak membuat Rasul Paulus menyerah. Malah itu membuat Rasul Paulus lebih mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk menuntunnya melakukan hal-hal yang luar biasa melalui dirinya adik-adik. Mengapa sih Rasul Paulus semangat sekali untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, baik yang ia kenal maupun ke orang-orang yang tidak ia kenal sama sekali? Bahkan adik-adik, ia sampai pergi ke daerah-daerah pedalaman hanya untuk mengabarkan kabar sukacita mengenai Tuhan Yesus. Alasannya apa sih adik-adik? Karena Paulus sudah merasakan kasih Tuhan Yesus yang tulus adik-adik, yang menerima Paulus sebagaimana ia adanya. Tuhan Allah tidak pernah memandang keberadaan Paulus secara fisik adik-adik, dan juga kesalahan-kesalahan yang sudah ia lakukan kepada orang-orang percaya yang pernah ia buru untuk ditangkap dan dipenjarakan sebelum ia mengenal Allah secara pribadi. Tangki kasih sayang Paulus menjadi penuh adik-adik ketika ia mengenal Tuhan Allah, bahkan meluap-luap sehingga ia ingin agar semua orang juga bisa mengenal Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidupnya adik-adik. Ia ingin semua orang menerima kasih sayang Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, seperti apa yang ia rasakan. Memberitakan Injil Kristus di kota Efesus merupakan sebuah tantangan yang luar biasa adik-adik kala Paulus tiba di Efesus saat itu. Yang pertama, kota Efesus terkenal dengan berbagai macam kepercayaan yang menyembah dewa-dewi orang Yunani. Salah satunya adalah Dewi Artemis seperti gambar ini adik-adik. Di mana kuilnya dibangun dengan sangat megah sekali, dan itu bahkan menjadi salah satu ikon dari 7 keajaiban kuno kala itu adik-adik. Yang kedua, Efesus adalah kota yang cukup strategis dalam dunia perdagangan adik-adik dan merupakan pusat ekonomi Asia Kecil. Hal ini membuat Efesus sering disinggahi berbagai macam orang dari berbagai tempat, sehingga
Efesus pun merupakan tempat berbagai macam orang dengan berbagai latar belakang budaya, agama, keyakinan yang berbeda-beda pula. Sehingga tidak akan mudah adik-adik untuk memberitakan Injil Kristus yang mungkin merupakan suatu hal yang baru bagi mereka dan berbeda dari kepercayaan-kepercayaan yang mereka sudah terima sebelum mereka sampai di Efesus ketika mereka kecil dan berada di tanah kelahiran mereka, adik-adik. Namun, karena Paulus tahu bahwa Tuhan Allah sungguh-sungguh mengasihinya dan selalu menyertainya, maka Paulus tidak pernah menyerah adik-adik untuk melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam memberitakan Injil Kristus. Karena Paulus yakin adik-adik, ketika banyak orang mengenal Injil kebenaran Kristus, akan semakin banyak orang yang hidupnya diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, sama seperti Paulus nih, Tuhan Allah sangat mengasihi adik-adik, kakak, dan semua orang di dunia ini. Bukti nyatanya apa adik-adik? Bukti nyatanya adalah ketika Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib dan menebus semua dosa manusia. Dosa kalian, dosa kakak, dan semua orang di dunia ini. Supaya kita tidak binasa, namun memperoleh hidup yang kekal. Mungkin dalam hati adik-adik bertanya, Kak, tapi saya nggak bisa ngomong Kak, di depan orang banyak untuk khotbah seperti kakak-kakak lain atau bahkan pendeta di gereja. Atau kalian berpikir saya masih kecil Kak, menghafal saja sulit Kak, apalagi harus berbicara lancar, mengenal kisah-kisah Alkitab dan membicarakannya atau menyampaikannya ke orang lain Kak. Jadi gimana saya bisa memberitakan Injil Kristus Kak kepada siapapun seperti Rasul Paulus? Adik-adik, ingat nggak ya video yang pernah Kak Fani tayangkan pada bulan Agustus lalu? Di video itu kalian bisa lihat bahwa menjadi saksi Kristus atau mungkin dalam hal ini adalah memberitakan Injil Kristus tidak harus kita menjadi pendeta atau kakak layan PT atau PA adik-adik. Tidak harus tua, kaya, pintar, terkenal, dan lain-lain. Mari adik-adik, kita lihat video berikut ini ya. Bagaimana tindakan yang mungkin kita anggap biasa atau receh nih, ternyata berdampak luar biasa loh bagi orang lain. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi apa yang kita lakukan di masa lalu bisa jadi berdampak besar di masa depan. Itu bukannya si Hans ya? Hans, mungkin dia orang paling brengsek yang pernah gue kenal. Dia kasar, sombong, dan sok jagoan. Hampir semua anak di sekolah pernah jadi bahan bulian dia. Ya termasuk gua. Mau lu apa sih? Enggak bisa gini. Tidak ada satupun anak di sekolah yang menang berkelahi melawan Hans. Aku benci banget sama Hans, Mah. Kasihilah orang lain bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kamu harus tetap maafkan Hans. Ngomong sih gampang, tapi kenyataannya gak segampang itu memaafkan orang yang jahat sama kita. Bapakku udah jemput, aku duluan ya. Dah. Dah. Sampai suatu ketika gua sadar bahwa apa yang nyokap gua bilang benar. Kamu di sini? Kamu bukannya pulang malah keluyuran. Kamu gak les ya? Bahwa orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Kamu tahu, uang papa udah habis untuk kamu les. Pulang kamu sekarang. Hans, kamu dengar gak papa ngomong?
Dasar memang kamu gak berguna. Papa kecewa loh sama kamu, Hans. Kamu gak berguna betul. Kasihilah orang lain bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kamu harus tetap maafkan Hans. Karena orang yang terluka cenderung juga akan melukai orang lain. Melepaskan sebuah kata-kata pengampunan. Saya mau melakukan itu. Saya menemukan satu hal. Jangan pernah terlambat untuk mengampuni. Vino? Hans, gimana kabar lu? Oh baik, lu gimana? Puji Tuhan, gue sehat, Hans. Thank you banget ya buat video yang lu share dulu ke gua. Gue gak pernah tahu kalau video yang dulu pernah gue bagikan ke Hans ternyata bisa merubah hidupnya. Sejak saat itu dia bisa memaafkan papanya dan hubungan mereka pun dipulihkan. Jadilah bagian dari cerita pertobatan seseorang. Ya, adik-adik, kalau adik-adik lihat di video tadi bagaimana tindakan cuma mengirimkan apa sih adik-adik? Video, SMS, WhatsApp lah ya, pesan bahwa dia mengampuni temannya dan dia mengirimkan satu link video. Ternyata apa? Itu merubah kehidupan temannya yang tadinya nakal, tadinya jadi biang keladi, melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan bagi teman-temannya, menjadi apa adik-adik? Menjadi lebih baik lagi, dan dia boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, yang terpenting adalah bahwa kalian harus mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu nih, dan mengalaminya secara pribadi adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi adik-adik, tanpa syarat, tanpa melihat masa lalu adik-adik, kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan, dan lain sebagainya. Mazmur 139 ayat 13-16 berkata demikian adik-adik. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow, luar biasa kan Allah kita? Tuhan yang mengasihi kita, sudah mengenal kita terlebih dahulu bahkan sebelum kita ada di dunia ini adik-adik. Dan ketika kita sudah mengenal dan tahu bagaimana besarnya, dalamnya, dan luasnya kasih Tuhan kepada kita secara pribadi, maka kita akan seperti Paulus adik-adik. Yang tangki kasihnya tadi tuh penuh selalu adik-adik. Sehingga kita mau dengan sukacita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam pikiran, ucapan, hati, dan tindakan kita adik-adik. Ayo adik-adik, jadilah teruna-teruna yang mengasihi Tuhan Yesus selalu dalam kehidupan kalian. Lakukan hal-hal sederhana untuk menyebarkan Injil Kristus dalam kehidupan kalian adik-adik. Contoh, kalau selama ini kalian pasang status curhat-curhat yang gak enak, kenapa enggak kalian pasang status ayat-ayat Alkitab yang mungkin membangun, yang bisa menguatkan teman-teman kalian. Kalau selama ini kalian menggunakan media sosial untuk melakukan hal yang tidak baik,
Mari, yuk kita pakai media sosial untuk bisa memberitakan kabar keselamatan Tuhan Yesus bagi banyak orang. Jangan takut dengan setiap tantangan yang ada adik-adik. Percayalah bahwa Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan memampukan kalian untuk selalu berkarya menyebarkan Injil Kristus. Sehingga akan semakin banyak sesama kita yang akan mengenal Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan yang hanya berasal dari Tuhan melalui hidup kita. Dimanapun Tuhan mengutus kita seumur hidup kita. Selamat mengenal dan mencintai Tuhan Yesus lebih lagi adik-adik, serta berkarya mengabarkan Injil Kristus dalam keseharian kalian. Roh Kudus akan memampukan dan menolong kalian selalu dalam setiap kerja dan layan kalian ketika tantangan datang menghampiri adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Mari kita tutup pemberitaan firman hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh belajar dari sosok Rasul Paulus Tuhan, bagaimana ia menyadari bahwa hidupnya sungguh dikasihi oleh Engkau Bapa, bahwa ia boleh diselamatkan dengan kasih-Mu yang tulus Bapa tanpa memandang latar belakang dia, sehingga ia boleh Engkau pakai Tuhan untuk melakukan hal-hal luar biasa, untuk mengabarkan Injil Kristus kepada banyak orang Bapa, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau Tuhan dan diselamatkan Bapa melalui setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus. Tolong kami Tuhan supaya kami kiranya juga boleh menjadi seperti Paulus, kami boleh melakukan hal-hal yang baik Tuhan, yang dapat mengenalkan Engkau Tuhan bagi sesama kami dimanapun Engkau mengutus kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Fani sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Mengenal kasih Tuhan Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Memampukan kita, kakak dan adik-adik teruna semuanya untuk berani menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Mematuhi nasihat orang tua, berkata-kata sopan dan tidak kasar, serta menolong sesama yang membutuhkan, merupakan cara sederhana yang dapat kalian mulai lakukan dalam memberitakan Injil kepada sesama. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 277, bait 1 dan 3, firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan teguh. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Ada apa ya minggu ini? Ayo kita dengarkan. Ya, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kali ini dalam Warta PT kita yang pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan
atas anugerah dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bersama-sama ibadah online. Tadi juga kita patut berterima kasih kepada kakak-kakak layan yang sudah boleh melayani. Ada siapa aja coba tadi? Ada Kak Fani, betul, sebagai pelayan firman. Ada siapa lagi? Yes, ada Kak Gracia dan Kak Vika Ristasya sebagai liturgos, dan ada Kak Alie serta aku sebagai pemusik. Benar. Oke, yang kedua, selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan dan berkat. Yang ketiga, adik-adik boleh nih kasih saran untuk ibadah PT online kita agar kedepannya bisa semakin lebih baik lagi. Boleh di-share atau boleh adik-adik isi di bit.ly/IHMPT online. IHMPT-nya huruf caps lock ya, atau huruf kapital. Itu aja adik-adik untuk Warta PT hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan, seperti biasa jam 8 pagi ya, di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah PT pada hari ini akan berakhir, namun Injil Kristus tidak akan pernah berakhir. Sebelum menutup ibadah, mari bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 185, bait 1 dan 5. Tuhan mengutus kita. Firman Tuhan sudah kita terima bersama adik-adik. Kiranya apa yang sudah kita dengar dan renungkan tadi tidak berlalu begitu saja ya, tapi kita bisa lakukan dalam kehidupan kita selalu. Mari kita tutup ibadah IHMPT hari ini dengan doa dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah berada di penghujung ibadah kami. Kiranya setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan, setiap firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan, dapat kami berlakukan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik silakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Persembahan yang sudah dikumpulkan adik-adik boleh disampaikan ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja ya. Kalau adik-adik kesulitan, boleh nitip di orang tuanya ya. Sampai bertemu di minggu depan ya. Jangan lupa jam 8 pagi di channel YouTube GPIB Shalom
Depok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.